Stop. Kalian tahu nggak sih bedanya hepatitis A dan hepatitis B? Hah? Hepatitis A? Iya, hepatitis A itu yang biasanya datang, bikin baper, terus pergi. Mending hepatitis B yang bisa menemani seumur hidup. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaan itu sebenarnya karena struktur virus yang berbeda. Hepatitis berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Hepato artinya hati, sedangkan itis artinya peradangan. Jadi kalau digabung, hepatitis artinya adalah peradangan di hati. Hepatitis A dan B disebut hepatitis karena mereka menyerang organ yang sama, yaitu hati. Jadi targetnya selalu sama, konsisten, dan tidak pindah-pindah. Karena keduanya menyebabkan peradangan pada organ yang sama. Mereka digabung dalam satu nama penyakit yang diberi nama hepatitis. Virus itu berbeda-beda karena mereka mempunyai struktur yang berbeda. Jadi, Struktur itu bukan sekedar tampilan, melainkan fungsi. Struktur menentukan cara virus masuk ke sel, daya tahan mereka di tubuh, dan berat ringannya penyakit. Hepatitis A tidak punya envelope. Ia cuma mempunyai kapsid, selubung protein keras yang melindungi gen virus. Kapsid ini super stabil. Dia betah di makanan, betah di air. Pokoknya dia nggak gampang mati. Makanya penularannya lewat makanan. Dan minuman yang terkontaminasi, jalurnya disebut fecal oral. Artinya dari feses ke mulut. virus masuk ke tubuh menuju hati lalu menginfeksi sel hati. Tapi dia punya satu masalah loh. Dia tidak bisa bikin DNA nuklir yang stabil. Dia tidak bisa membentuk cccDNA, yaitu Convalescent Closed Circular DNA. DNA virus berbentuk lingkaran yang membentuk lama di inti sel. Karena tidak bisa bersembunyi, sistem imun bisa menemukannya dan menghancurkannya sampai habis. Hasilnya, penyakit selalu bersifat akut, berlangsung secara singkat dan tidak akan berubah menuju kronis. Kalau misalnya di film, virus mati di episode 1 itu langsung mati. Hepatitis B memiliki envelope, yaitu lapisan luar berlemak. Di envelope ini ada protein permukaan utama bernama PreS1. PreS1 berfungsi seperti kunci, dan NTCP adalah reseptor, yaitu protein di permukaan sel yang berfungsi sebagai pintu masuk. Normalnya, NTCP mengangkut asam empedu, dan bukan virus. Saat PreS1 menempel ke NTCP, pintu sel hati terbuka dan virus masuk. Karena NTCP hanya ada di sel hati, maka hepatitis B hanya bisa menginfeksi hati. Jadi simpelnya, kuncinya itu cuma cocok di satu pintu, dan pintu itu ada di hati. Hepatitis A stabil di luar tubuh, misalnya di makanan dan air, tetapi tidak stabil di dalam sel hati, karena tidak bisa bertahan lama di dalam sel. Infeksinya hanya berlangsung singkat, dan hasil akhirnya adalah penyakit akut bukan kronis. Masuk ke hepatitis B, khusus ke sel hati lewat repostor, lalu membentuk cccDNA di inti sel. Karena cccDNA tidak bisa dihilangkan dan bertahan bertahun-tahun, virus terus hidup dan penyakit menjadi kronis. Virus tidak membunuh sel hati secara langsung. Kerusakan justru terjadi karena sistem pertahanan tubuh kita. Waktu tubuh mengenali sel hati yang terinfeksi, ia mengirim sel T sitotoksik, yaitu sel imun pembunuh, untuk menghancurkan sel tersebut agar virus tidak menyebar. Masalahnya yang dihancurkan itu juga sel hati sendiri. Dan ketika banyak sel hati rusak, ALT dan AST, yaitu enzim yang keluar dari sel hati yang pecah, naik di dalam darah. Kenaikan ini jadi tanda bagi dokter bahwa hati sedang rusak atau meradang. Makin tinggi angkanya, makin besar kerusakan yang sedang terjadi. Vaksin memutus rantai sejak langkah pertama, yaitu mencegah virus masuk ke dalam sel. Kalau virus tidak bisa masuk, maka tidak terjadi infeksi. Tanpa infeksi, sistem imun tidak perlu menyerang. Tanpa serangan imun, tidak ada sel hati yang mati. Karena sel hati tetap utuh, enzim hati tetap normal, berlibun bisa diproses, racun dibuang dengan baik, dan faktor pembukuan tetap diproduksi. Hasil akhir sederhananya, tidak ada gangguan, tidak ada gejala. Hepatitis A tidak membentuk cccDNA. Sistem imun selalu membersihkannya. Tidak ada obat antivirus, penanganan hanya suportif seperti istirahat, cairan, dan nutrisi. Kasus berat perlu membutuhkan rumah sakit. Fulminan hepatitis, yaitu gagal hati mendadak, bisa perlu transplantasi, dan obat panjang tidak bakalan berguna. Hepatitis A menular lewat jalur fecal oral. Artinya kuman dari tinja bisa masuk ke mulut lewat makanan atau minuman yang kotor. Begitu virus masuk, tubuh langsung membentuk antibodi sebagai tanda perlawanan. IgM anti-HAV menandakan infeksi baru, sedangkan IgG anti-HAV berarti tubuh sudah kebal seumur hidup. Vaksinnya berupa virus inaktif. 2 dosis memberi perlindungan sekitar 94-100%.
dan terbukti menurunkan kasus sampai sekitar 95%. Kelompok yang paling beresiko adalah pengguna narkoba, tunawisma, MSM, orang dengan HIV, pelancong, tahanan, dan penderita penyakit hati kronis. Pencegahan dasarnya sederhana, yaitu dengan cuci tangan, pakai air bersih, kelola limbah dengan baik, dan masak makanan di atas 85 derajat Celcius selama 1 menit. Kalau sudah terpapar, pemberian vaksin atau imunoglobulin dalam waktu kurang dari 14 hari masih bisa mencegah penyakit. Karena adanya cccDNA, hepatitis B bisa berubah menjadi penyakit kronis. Infeksi yang berlangsung lama ini menyebabkan peradangan terus-menerus, yang kemudian berkembang menjadi fibrosis dan sirosis. Sampai akhirnya bisa berujung pada gagal hati dan HCC, yaitu kanker hati primer. Obat seperti tenofovir dan entecavir bekerja dengan menekan replikasi DNA virus. Akibatnya jumlah virus di darah akan turun, ALT ikut turun, dan fibrosis bahkan bisa membaik. Terapi biasanya dimulai jika ALT tinggi, HBV DNA tinggi, atau sudah ada tanda fibrosis maupun sirosis. Namun, obat ini tidak bisa menghilangkan cccDNA, dan kalau obat dihentikan, virus akan aktif lagi. Sembuh total hanya terjadi pada sekitar 1-12% di pasien. Jadi, banyak orang perlu minum obat seumur hidup. Tenofovir dan entecavir dipilih sebagai lini pertama karena kerjanya kuat dan resiko resistensinya rendah. Hepatitis B menular lewat darah, hubungan seks, jarum, dan dari ibu ke bayi. Sekitar 90% bayi yang terinfeksi saat lahir akan menjadi kronis. Vaksin mengandung HBsAg yang merangsang tubuh membentuk antibodi anti-HBs. Dengan vaksinasi 90-95%, infeksi kronis bisa dicegah dan angka kanker hati turun sekitar 70%. Bayi dari ibu yang terinfeksi harus segera mendapat HBIg dan dosis vaksin pertama dalam 12 jam setelah lahiran. Hepatitis A tidak punya cccDNA, jadi infeksinya selalu bisa dibersihkan oleh tubuh teman-teman. Karena itu, pencegahan paling kuat adalah vaksin sejak lahir. Penanganannya cukup suportif, seperti istirahat, cairan, dan nutrisi.